Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk menemani saat teduh Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita membawa bukan hanya kata-kata kita, bukan hanya tubuh ini saja, tetapi segenap kehidupan kita, segenap pikiran dan hati kita. Mari kita bawa bersama kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Yesus Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Inilah yang ku renungkan, Amin. setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan
kebaikan dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, hati kami bersuka karenamu. Haleluya, inilah yang kami renungkan, segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih terlalu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami, dan kami bersyukur sebab semuanya baik, sebab semuanya baik. Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. syukur bagi Allah Allah kami yang hidup, kami memuji-Mu. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Amin. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau bermazmur, tinggikan nama-Mu Tuhan. Indah nama-Mu Tuhan kami sembah. Haleluya. Kami angkat hati kami angkat hidup kami di hadapan-Mu. Untuk persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin terkadang lagu ini seolah-olah klise Tuhan, tetapi lagu ini merupakan sebuah kerinduan kami, bahwa kami suatu saat akan mencapai hal ini, di mana setiap waktu detik kehidupan kami merenungkan nyanyian pujian untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami merenungkan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Kami merenungkan sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di mana kembali kami boleh saat teduh kami datang kepadamu. Bapa, kiranya urapan dan kuasa-Mu terus mengalir. Engkau terus beracara dalam saat teduh kami, bahkan lewat ayat-ayat yang akan kami baca nantinya. Biarlah itu semua boleh memberkati, menguatkan, dan sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca firman. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai pada kitab Filemon ya. Jadi sudah tidak lama lagi kita akan selesai seluruh perjanjian baru. Kita sudah sampai pada kitab Filemon atau surat Filemon. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada seorang penatua. Kemungkinan besar dia adalah penatua jemaat, kemungkinan ya, yang namanya adalah Filemon. Nah, dia bersurat mengenai seorang yang bernama Onesimus. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama dan apa yang akan dapat kita pelajari dari hal ini. Hanya satu pasal saja ya. Filemon pasal yang pertama. Ayat yang pertama mulai. Surat Paulus kepada Filemon. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu,
Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat demi sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kembali pada ayat yang ke-11. Dahulu, memang dia tidak berguna bagimu. Yang dimaksud dia adalah Onesimus. Mungkin dahulu Onesimus tidak berguna bagimu, hai Filemon. Kemungkinan Onesimus ini seorang hamba, seorang budak yang kurang baik. Bahkan dia akhirnya melarikan diri sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Nah, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Filemon ini adalah seorang yang kemungkinan cukup kaya dan dia adalah seorang penatua kemungkinan juga yang mana rumahnya dipakai untuk perkumpulan orang-orang Kristen. Makanya tadi ada jemaat di rumahmu, kata Paulus. Dan Filemon ini memiliki seorang hamba tampaknya atau seorang budak zaman itu yang bernama Onesimus. Dari beberapa literatur yang saya baca, kemungkinan besar Onesimus adalah seorang budak yang kurang baik. Ya. Dia sempat melarikan diri dari Filemon, dia sempat berbuat sesuatu yang tidak baik. Bahkan dikatakan tadi, dia dulu tidak berguna bagimu, ya, bagi Filemon. Tetapi puji Tuhan, tampaknya di dalam penjara itulah Onesimus, karena dia dimasukkan penjara gitu ya. Onesimus ini bertemu dengan Rasul Paulus dan di sana dia bertobat, dia percaya Yesus dan puji Tuhan oleh kasih karunia Tuhan dia sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi Paulus ketika di dalam penjara. Karena itulah Paulus menulis surat kepada Filemon untuk Filemon kembali menerima Onesimus bukan lagi hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam Tuhan. Dia sudah berubah. Ya, puji Tuhan. Dari hal ini
Ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama, bahwa pertemuan dengan Tuhan itu selalu menghasilkan suatu perubahan yang luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan mengalami perjumpaan pribadi terus, bahkan dekat dengan Tuhan, saya percaya seburuk apapun masa lalu Bapak Ibu, Saudara sekalian, di masa yang akan datang oleh Tuhan akan mengalami keubahan yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, mari tetap dekat dengan Tuhan. Jangan bolong-bolong saat teduh. Walaupun saya tidak upload saat teduhnya setiap hari, ya. Saya hanya masukkan kurang lebih sebisa mungkin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau tidak memungkinkan Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi hanya 3 atau 4 kali dalam seminggu. Sisanya ada kaum wanita, ada lain-lain. Tapi saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetap saat teduh. Karena ada keubahan yang luar biasa, ya, dengan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kembali kami boleh belajar merenungkan, belajar firman-Mu, membaca firman-Mu. Thank you. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Thank you Tuhan. Dan hari ini kembali kami disadarkan betapa luar biasanya kalau kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus bersama anak-anak-Mu. Tuhan, bawa kami komitmen disiplin selalu dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan persilakan kita belajar lagi doa syafaat, ya. Kita berdoa lebih dulu yang pertama untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan doakan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita, ya. Bapak, kami juga bersama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang Tuhan seizin-Mu, oleh kasih karunia-Mu, mereka menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu ataupun karena kebenaran firman-Mu. Kami tahu itu merupakan sebuah kehormatan, boleh menderita bagi Engkau. Tetapi secara manusia kami merasa kasihan dengan mereka. Karena itu Tuhan, kalau boleh kiranya Tuhan kuatkan mereka. Bahkan kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu. Tapi Engkau yang punya kehendak dan Engkau yang tahu yang terbaik bagi hidup mereka. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan keluarga mereka. Tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Bapa, sungguh kami bersyukur buat tangan-Mu yang masih menudungi Indonesia hingga saat ini. Sehingga sekalipun lonjakan angka COVID di berbagai tempat meningkat, di negara-negara maju, negara-negara yang kuat pun meningkat, tapi Indonesia malah semakin menurun angka penyebarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan-Mu terus atas bangsa negara kami. Terus tutup bungkus bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah atas bangsa negara kami. Tuhan, kiranya memberikan hikmat kepada kebijaksanaan, kepada pemimpin-pemimpin, kepada orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan untuk memberikan suatu kebijakan yang terbaik yang bisa diaplikasikan ke seluruhnya, sehingga Indonesia tetap dalam kondisi yang kondusif dan baik Tuhan. Bahkan boleh semakin hari diangkat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, tidak lupa berdoa untuk mohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu bagi bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami, umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu Tuhan, tercurah berkat-Mu atas Indonesia,
dan banyak jiwa dituai di Indonesia untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas melayani-Mu. Cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan, dan perlengkapi kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih efektif, lebih baik untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Bapa, kiranya Kau berkati jemaat-jemaat-Mu ini. Berikan mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah. Jangan biarkan ada satupun yang terhilang. Penyertaan-Mu kiranya menyertai mereka, memberkati mereka dalam segala apa yang mereka kerjakan. Memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang kami juga berdoa bagi yang sakit, baik saat ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya kuasa jamahan-Mu menjamah, menolong, menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Bapa, kiranya tunjukkan salah kami di mana. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Dan kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga masih terikat dalam kuasa kegelapan, kuasa perdukunan, kuasa dosa, apapun itu, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa untuk pergumulan doa pribadi masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.